Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Lukman Hakim Rifangi di media ajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan mempelajari bersama materi tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Materi ini untuk kelas 6 semester 1 dengan elemen akhlak. Ya, materi ini adalah satu kali pertemuan dengan pembahasan. Tujuan pembelajarannya antara lain menyebutkan arti, menyatakan penyesalan, dan memaafkan. Yang kedua, menjelaskan pentingnya adab menyesal dan memaafkan. Dan yang ketiga adalah merinci ciri-ciri dari pemaaf. Nah, maaf ini adalah sebuah ungkapan dari penyesalan. Menyatakan penyesalan ini dimaksud adalah ungkapan dari seseorang yang berbuat salah kepada orang yang telah disakiti atau dizolimi. Dalam arti, orang yang berbuat salah itu menyadari akan kesalahan yang dilakukan. Nah, menyatakan penyesalan itu memiliki tujuan menggugah hati orang yang dizolimi untuk memberi maaf dengan ikhlas. Sedangkan memaafkan itu adalah perbuatan memberi maaf. Dalam arti, yaitu menghapuskan dosa atau kesalahan dari orang lain kepada dirinya. Memaafkan itu dilakukan dengan ikhlas. Dan setelah memberi maaf, itu kita juga tidak boleh memiliki atau menyimpan dendam atau marah kepada orang tersebut. Yang kedua, materi tentang pentingnya saling memaafkan. Apa sih yang menjadi hal penting? Dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 22, Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَا يَأْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini salah satu dalil Al-Quran tentang saling memaafkan. Nah, Rasulullah sebagai suri tauladan umat Islam itu juga telah mencontohkan bagaimana memberi maaf kepada orang yang telah berbuat zalim kepada beliau. Dikisahkan salah satunya Rasulullah itu pernah memberikan maaf kepada seseorang perempuan Yahudi yang mencoba meracuni dirinya, meracuni Rasulullah dengan cara menabur racun pada makanan Rasulullah. Nah, Rasulullah kemudian mengampuninya atau memberi maaf tanpa memberi hukuman. Dan perempuan itu juga mengakui perbuatan. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, Rasulullah bersabda, siapa yang merasa salah pernah berbuat aniaya kepada saudaranya, baik berupa kehormatan, badan, dan harta atau lainnya, hendaklah segera meminta halal dan maafnya sekarang juga, sebelum datang suatu hari yang tiada manfaatnya harta dan dinar atau dirham. Jika ia punya amal saleh, akan diambil menurut penganiayaan, dan jika tidak mempunyai kebaikan, maka diambilkan dari kejahatan orang yang dianiaya untuk ditanggungkan padanya. Jadi, ketika kita berbuat salah, harus segera meminta maaf sebelum harta atau uang itu tidak ada gunanya. Dan jika kita belum meminta maaf, itu bisa mengurus amal kebaikan kita.
Dan ketika tidak punya amal baik, maka keburukan orang yang kita aniaya itu akan ditambahkan dalam dosa-dosa kita. Nah, yang terakhir tentang ciri-ciri pemaaf. Di antaranya, yang pertama memiliki sikap empati yang tinggi. Empati ini adalah perasaan merasa sama dengan orang yang lain. Misalkan bersedih, berarti kita ikut bersedih. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas artinya dalam memberikan maaf itu tidak mengharap sesuatu. Misalkan orang itu mau meminta maaf kepada kita dan kita memberi syarat kalau saya dikasih uang 10 juta, saya akan maafkan. Itu tandanya tidak ikhlas. Yang ketiga, tidak dendam. Dendam ini adalah artinya masih menyimpan rasa marah atau emosi kepada orang yang berbuat jahat. Jadi kalau kita memaafkan, kemudian kita masih merasa marah, itu artinya kita masih menyimpan dendam. Dan itu tidak menjadi ciri-ciri pemaaf. Dan yang terakhir, pemaaf itu selalu mengutamakan solusi. Solusi ini adalah penyelesaian dari masalah. Kalau adanya permasalahan antara yang berbuat salah dan yang dizolimi itu kan artinya ada permasalahan. Nah, orang yang memberikan maaf, ciri-cirinya itu adalah lebih mengutamakan solusi daripada mempertahankan masalah yang mungkin kiranya itu yang bisa saya sampaikan terkait materi ajar indah maaf menyatakan penyesalan dan memaafkan. Adanya kekurangan dari saya mohon maaf. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.